Kamu pernah lihat meme yang satu ini? Belakangan meme ini ramai di internet. Meme ini bandingin PLN dengan warung Madura. Meme itu bilang kalau PLN rugi. Tapi apa hubungannya? Sebenarnya kritikan serius juga datang dari anggota Komisi Energi DPR. Lembaga tinggi negara ini bertugas mengawasi pemerintahan. Anggota DPR itu bilang, bahkan ada pengamat yang khawatir PLN bakal rugi. Padahal PLN itu satu-satunya perusahaan yang menjual listrik ke masyarakat umum di Indonesia. Mereka menguasai pasar. Masuk ke bisnis ini susah. Modal besar, infrastruktur kompleks, regulasi ketat. Tapi banyak yang bilang PLN rugi. Jadi dengan monopoli, PLN untung atau buntung? Dan kenapa penting buat kita tahu untung ruginya PLN? Sebelum tahu PLN untung atau rugi, kita bahas dulu apa itu persero. Sejak 1994, PLN bukan lagi perusahaan umum, tapi sudah jadi persero. Artinya, mereka bukan cuma bertugas melayani, tapi juga mencari untung. Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 juga bilang kalau tujuan perseroan untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Berdasarkan PP 23 Tahun 94 tadi, keuntungan PLN bertujuan untuk mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat. Sebelum jawab untung atau enggaknya, kita juga perlu cek nih, apa benar klaim-klaim tadi kalau PLN monopoli listrik? Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan secara konsisten dan berulang kali kalau listrik itu cabang-cabang produksi penting negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi harus dikuasai oleh negara. Jadi, monopoli PLN diberikan UUD 1945, Pasal 33 Ayat 2, dan PP 23 Tahun 1994. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan, Pasal 10 dan 11. Intinya, penyediaan listrik untuk kepentingan umum dilakukan oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah. Nah, kalau ada yang mau mempermasalahkan monopoli PLN, berarti dia mempermasalahkan konstitusi Indonesia. Jadi secara hukum, di atas kertas sih emang harusnya monopoli. Itulah kenapa PLN punya pelanggan umum 92,87 juta pada akhir 2024. Nah, sekarang coba lihat data ini. Laporan keuangan PLN yang diaudit menunjukkan laba yang terus naik. Pada 2020 PLN untung 5,99 triliun rupiah. Angkanya naik hampir 3 kali lipat menjadi 17,76 triliun rupiah pada 2024. Secara keuangan PLN memang untung dan kasih laba ke negara. Pada 2022 labanya 2,188 triliun rupiah. Tahun 2023 3.090 triliun rupiah. Tahun 2024 naik jadi 3,35 triliun rupiah. Kalau digabung sama setoran pajak dan pendapatan negara bukan pajak, PLN mengaku berkontribusi 65,59 triliun rupiah pada 2024. Nah, jelas kan? Rugi dari Hong Kong, malah berkontribusi tuh. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Kalau ngulik laporan keuangan yang sama, setiap tahun PLN terima pendapatan gede dari negara dalam bentuk subsidi dan kompensasi. Subsidi listrik adalah bantuan dari pemerintah lewat APBN, biar sobat miskin bisa beli listrik dengan harga terjangkau. Sementara kompensasi adalah uang buat menutup selisih antara biaya produksi listrik yang sebenarnya dengan harga yang dibayar pelanggan non-subsidi. Kalau ngelihat datanya, jumlah subsidi dan kompensasi ke PLN udah berlipat ganda dalam 5 tahun terakhir. Pada 2020 negara merogoh kocek 65,89 triliun rupiah. Tapi pada 2024 jumlahnya udah nembus 177,22 triliun rupiah. Kok bisa ada kompensasi dan subsidi segede itu? Kan Indonesia kaya sumber daya alam buat ngasilin listrik.
Sekarang kita kulik pengeluaran PLN buat apa aja. Ternyata PLN makin banyak beli listrik dari swasta lewat skema IPP, perusahaan pembangkit independen, dan sewa guna usaha. Nilainya naik dari 101,75 triliun rupiah pada 2020 jadi 181,23 triliun rupiah pada 2024. Hampir naik 2 kali lipat dalam 4 tahun. Loh kok bisa ya? Pada 2020, listrik dari swasta dan sewa guna usaha cuma 30,2% dari kapasitas terpasang PLN. Tapi diam-diam merangkak menjadi 38,33% pada 2024. Sederhananya, dari seluruh listrik yang PLN jual ke publik, sebanyak 35,35% berasal dari swasta pada 2020. Nah, pada 2024, angkanya naik 44,58%. Nah, naiknya subsidi dan kompensasi sejalan dengan makin besar biaya PLN untuk beli listrik. Tunggu. Ini di awal kan listrik dimonopoli negara. Terus kenapa tiba-tiba ada nyelip swasta? Udah nyelip, angkanya ternyata jumbo. Ibaratnya kalau PLN itu rumah makan Padang, lauk pauknya dipasok oleh oligarki masakan Padang, bukan masak sendiri. Gimana mau kendalin harga jual nasi Padangnya? Dari penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan, semakin besar PLN beli listrik dari swasta, IPP, semakin besar subsidi dan kompensasi yang diberikan negara pada swasta. Ya lewat PLN sih. Padahal kalau melihat kembali ke konstitusi tadi, pengelolaan listrik harus 100% milik negara dan diawasi rakyat. Hal ini penting supaya harga listrik tetap terjangkau dan pelayanannya lebih baik untuk masyarakat. Lihat angka subsidi dan kompensasi PLN pada 2024. Jumlahnya 52,9 kali lipat lebih besar dibandingkan keuntungan atau dividen yang dibagikan PLN ke negara. Kalau dihitung dengan analogi sederhana, jumlah subsidi dan kompensasi itu cukup untuk membeli 11,81 miliar mangkok bakso seharga 15.000. Habis menuhin gedung berapa lantai itu baksonya? Atau bisa juga untuk membiayai kuliah 1,7 juta anak Indonesia dengan asumsi biaya kuliah S1 4 tahun sekitar 100 juta per orang. Jadi kalau subsidi dan kompensasi dihitung, PLN masih untung atau buntung? Ini penting buat kita tahu. Karena kalau PLN buntung, siapa yang nanggung? Ya nggak tahu, kok ya tanya saya. Kalau PLN buntung, ya negara yang nanggung. Dari mana uangnya? Iya dari pajak kita semua. Satu hal yang jarang dibahas adalah kenapa PLN bisa tekor. Bukan karena listriknya nggak laku, tapi karena PLN wajib beli listrik dari perusahaan listrik swasta IPP pakai kontrak jangka panjang yang mahal. Bahkan kalau listriknya nggak kepake, PLN tetap harus bayar. Bayangin, beli barang yang nggak dipakai tapi nggak boleh nolak. Jadi, ujung-ujungnya bukan cuma soal laporan laba rugi PLN. Ini soal bagaimana kita semua ikut menanggung biaya dari kontrak listrik swasta yang sejak awal memang bikin PLN megap-megap.